Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Lestari dari kelas TI 2C dengan nomor induk mahasiswa 19020271. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode agil dan metode Scrum pada metodologi pengembangan sistem. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Agus Susanto, Eskom Mkom. Sebelum masuk pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus yang akan dicapai. TIU dan TIK yang akan dicapai yaitu mahasiswa mampu memahami konsep tentang metode agil dan metode Scrum pada metodologi pengembangan sistem. Pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu pada metode agil. Di sini kita akan membahas tentang definisi metode agil itu apa, tahapan dalam metode agil, model proses agil, dan kelebihan dan kekurangan metode agil. Selanjutnya pada metode Scrum, kita akan membahas tentang definisi metode Scrum, prinsip metode Scrum, proses metode Scrum, serta kelebihan dan kekurangan metode Scrum. Yang pertama yaitu metode agil. Apa sih yang dimaksud dengan metode agil? Metode agil merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dari pengertian ini dapat berambil beberapa kesimpulan, yaitu agil memiliki arti yang bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada. Sehingga ketika kita menggunakan metode agil ini, maka diperlukannya adanya inovasi dan responsibility yang baik antara tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus, serta dari kelincahan tim yang seimbang. Yang kedua, menggunakan metode agil itu sangat cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif ke semua stakeholder. Selanjutnya, apa saja sih tahapan dalam metode agil? Tahapan-tahapan dalam metode agil yang pertama ada perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, implementasi, di mana setelah kita merancang itu, maka di bagian programmer akan melakukan pengodean perangkat lunak. Yang ketiga yaitu tes perangkat lunak. Setelah diimplementasikan, maka perangkat lunak itu nanti akan dilakukan tes oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak ini terjaga. Jadi akan sedini mungkin untuk mencegah bug atau error yang ada. Yang keempat yaitu dokumentasi. Setelah tadi dilakukan tes, maka dilakukan dokumentasi. Tujuan dilakukannya proses dokumentasi itu untuk mempermudah proses maintenance atau pemeliharaan ke depannya. Yang kelima yaitu deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistemnya, apakah sistem tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Jika sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Karena tidak ada perangkat lunak yang benar-benar 100% itu bebas dari bug atau error. Mesti ada perangkat lunak yang terdapat bug, walaupun itu sangat kecil. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak itu dipelihara secara berkala. Selanjutnya yaitu metode agil itu sebenarnya terdefinisi dalam 4 nilai, yang dimana nilai 4 nilai tersebut itu biasa disebut dengan Agile Alliance Manifesto, yang diantaranya yang pertama yaitu interaksi dan personel lebih bagus daripada proses dan alat. Kenapa? Karena tanpa adanya interaksi yang baik antara tim itu,
maka proses pembuatan perangkat lunak itu tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap, karena ketika kita melakukan proses demonstrasi kepada klien, perangkat lunak yang berfungsi itu lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Jadi kayak buat apa ada dokumentasi lengkap tetapi perangkat lunak yang didemonstrasikan itu tidak berfungsi dengan baik. Terus yang ketiga yaitu kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Kolaborasi yang baik dengan klien saat pembuatan perangkat lunak itu sangat penting ketika kita menggunakan metode agil ini. Karena apa? Karena fungsi dari perangkat lunak yang dikembangkan itu harus sesuai apa yang diinginkan oleh klien ini. Terus yang terakhir yaitu respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana, karena pada metode agil itu berfungsi terhadap kecepatan respon tim ketika klien itu menginginkan suatu perubahan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu model agil proses, atau juga bisa dikatakan jenis-jenis dari model agil. Yang pertama yaitu extreme programming, yang kedua feature driven development atau FDD, yang ketiga dynamic system development method atau DSDM, yang keempat adaptive software development atau ASD, yang kelima crystal, dan ada juga land software development atau LSD. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis dari metode agil ini, tetapi saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama yaitu extreme programming, di mana model ini dipublikasikan pertama kali oleh Ken Beck pada tahun 1999. Dan model ini juga menggunakan pendekatan yang berorientasikan objek. Seperti definisinya yaitu extreme programming is a lightweight, efficient, low-risk, flexible, predictable, scientific, and fun way to develop software. Yang artinya metode pengembangan software yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, scientific, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu adaptive software development atau juga dikenal dengan ASD. ASD tergolong dalam pendekatan agil yang diajukan oleh Jim Hicksmith sebagai teknik untuk membangun software dan sistem yang kompleks. Filosofi yang mendasari ASD adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur diri sendiri, dan di mana sistem kerja dari ASD itu ada dua, yaitu collaboration dan learning. Di collaboration itu di mana orang-orang yang bermotivasi tinggi bekerja sama, saling melengkapi, rela membantu, kerja keras, terampil di bidangnya, dan komunikasikan masalah untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Sedangkan kalau learning itu, tim developer sering merasa sudah tahu semua hal tentang proyek, padahal tidak selamanya begitu. Jadi, tidak semua orang itu tahu tentang proyek yang akan dikerjakan, dan tidak mungkin semua orang itu akan paham secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu Dynamic System Development Method atau DSDM. DSDM menyajikan kerangka kerja framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas melalui penggunaan prototip yang incremental dalam lingkungan yang terkondisikan. Di mana jika kita ingin menggunakan DSDM ini, itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Kenapa? Karena DSDM ini itu jika kita menggunakan model ini itu mungkin pengerjaan software itu lebih cepat 80%, sehingga kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu feasibility study, atau kita menyiapkan requirement, batasan, lalu kita uji apakah sesuai jika kita menggunakan proses DSDM ini. Yang kedua business study, yang berarti menyusun kebutuhan fungsional dan informasi, menentukan arsitektur aplikasi, dan mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan untuk aplikasi. Yang ketiga yaitu functional model iteration,
atau memperlihatkan fungsi perangkat lunak ke klien untuk mendapatkan feedback. Yang keempat yaitu design and build iteration, yang berarti mengecek ulang prototip yang dibangun tadi dan memastikan bahwa prototip yang dibangun dengan cara yang memungkinkan fungsi tersebut benar-benar bekerja. Dan setelah itu kita akan mengimplementasikan dengan membuat perangkat lunak sesuai prototip yang ada dan terus menambah fungsionalitasnya. Selanjutnya yaitu Feature Driven Development atau FDD. FDD ini merupakan sebuah model pengembangan perangkat lunak yang berdasarkan pada fitur yang akan dibuatnya. Dan ketika kita menggunakan model ini, itu akan memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama seperti user dapat menggambarkan dengan mudah bentuk sistem yang akan dibuat. Yang kedua, dapat diorganisasikan atau diatur ke dalam kelompok bisnis sesuai hierarki yang ada. Yang ketiga, desain dan kode lebih mudah dipaksa secara efektif. Dan yang keempat, perancang proyek, biaya pembuatan, dan jadwal rilis telah ditentukan oleh fiturnya. Yang kelima yaitu model kristal, mana model ini itu diperkenalkan oleh Cockburn dan Highsmith. Yang model ini itu disebut juga keluarga dari proses model. Karena kenapa disebut dengan keluarga dari proses model itu ya karena model ini itu membolehkan perubahan atau pergerakan berdasarkan karakteristik permasalahan. Dan dalam model ini itu juga menekankan pada komunikasi secara langsung atau face to face dan menggunakan ruang kerja reflection workshop untuk melihat kebiasaan kerja dari tim sebagai bentuk evaluasi terhadap kerja tim. Yang keenam yaitu Lead Software Development atau LSD. LSD ini adalah suatu proses engineering yang digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu software yang berkualitas tinggi yang telah terjamin kehandalannya, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam penggunaan software tersebut. LSD ini berpedoman pada pemahaman lapangan dan kesesuaian pelaksanaan prinsip Lean di sepanjang seluruh proses pengembangan software. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode agil. Yang pertama yaitu kelebihan dari metode agil. Metode agil sendiri itu memiliki beberapa kelebihan. Contohnya seperti yang pertama, pembangunan sistem itu dibuat lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kepada user. Kenapa meningkatkan kepuasan? Karena jika dengan metode agil ini bisa sesuai waktu juga kan. Metode agil ini itu cepat beradaptasi dengan perubahan yang diinginkan oleh klien. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dalam segi non-teknis karena adanya rancangan, dan jika rancangan itu akan diubah kan sudah akan dibahas terlebih dahulu sehingga mengurangi resiko kegagalan yang ada. Dan yang terakhir yaitu jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dalam segi materi relatif kecil. Itu kaitannya dengan nomor ini yang ketiga tadi. Setelah ada kelebihan dari metode agil sendiri pun memiliki kekurangan. Contohnya seperti yang pertama, kurang siap dalam menghadapi beberapa perubahan. Karena terkadang ada klien yang melakukan perubahan secara mendadak dan di waktu yang hampir mendekati deadline yang diinginkan oleh klien tersebut. Yang kedua, hasil akan kurang maksimal apabila tim sulit menyesuaikan dengan waktu yang pekerjaan yang cepat. Yang ketiga yaitu rencana awal dapat berubah sewaktu-waktu. Itu berubah karena sesuai dengan keinginan klien. Yang keempat, jadwal yang tak menentu. Dan yang terakhir, jika tim tidak bisa komunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang metode Scrum. Apa sih yang dimaksud dengan metode Scrum? Metode Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agil yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental produk, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang prinsip Scrum. Jika kita akan menggunakan metode Scrum, kita harus memahami beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalam metode Scrum. Yang pertama yaitu ukuran tim yang kecil akan melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Yang kedua, proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Yang ketiga, proses menghasilkan beberapa software increment. Yang keempat, pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Yang kelima, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Jadi, dokumentasi itu dan pengujian itu akan dilakukan secara terus-menerus. Terus yang terakhir, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses yang ada dalam metode Scrum. Jika kita menggunakan metode Scrum, kita akan melewati beberapa proses. Yang pertama yaitu backlog. Di dalam backlog ini merupakan daftar kebutuhan atau fitur proyek yang diprioritaskan yang memberikan nilai bisnis bagi pelanggan. Setelah backlog, kita akan melakukan sprint. Di sprint ini, unit kerja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang telah ditentukan dalam jaminan harus sesuai dengan time box yang telah ditentukan. Sprint juga memungkinkan anggota tim untuk bekerja dalam lingkungan jangka pendek namun stabil. Setelah itu adanya Scrum Meeting. Scrum Meeting ini merupakan pertemuan 15 menit per hari untuk evaluasi apa yang dikerjakan, hambatan yang ada, dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Dan proses metode Scrum yang terakhir yaitu demos. Demos merupakan menyampaikan software increment ke pelanggan sehingga fungsionalitas yang telah diterapkan dapat diperagakan dan dievaluasi oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode Scrum. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihan metode Scrum. Metode Scrum memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, keperluan berubah dengan cepat, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya dan memberdayakan satu sama lain. Yang ketiga, pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi semua tim itu harus bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Yang keempat, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan. Dan terakhir, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan dari metode Scrum. Oh ya, sebelumnya kelebihan metode Scrum itu sama aja tadi seperti yang kita bahas di awal, itu seperti prinsip-prinsip yang ada di dalam metode Scrum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan metode Scrum. Metode Scrum itu memiliki satu kekurangan, yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penjelasan dan penyampaian kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.